Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, masih diberi kesehatan zahir maupun batin, iman wal Islam, waktu dan kesempatan sehingga kita bersama-sama kembali bisa berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini mendatangkan rahmat dan barokah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat perawat, seluruh pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita buka halaman 198 garis tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi wa bi darain amin. Dan jangan engkau merasa heran apabila mereka mencela engkau, dan jangan marah terhadap tindakan mereka atau tindakan mereka itu, karena apabila engkau menyadari hal itu pasti akan mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Kita masih membicarakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang adalah cukup kenal, bukan sahabat dekat, bukan sahabat karib, tapi kenal saja. Kita masuk adabnya, kalau kita cuma kenal biasa saja, bukan sahabat dekat, bukan teman karib, maka termasuk adabnya adalah jangan engkau merasa heran apabila mereka mencela engkau, yang dipermasalahkan, dan jangan marah terhadap tindakan mereka, karena apabila engkau menyadari hal itu pasti akan mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Artinya kita pun kadang-kadang kalau kita marah terhadap orang yang cuma kita kenal kayak aja, si Den orang tadi kok menghina kita, mencela kita, kita marah makanya. Maka kurang lebih ya. Artinya kita kadang-kadang mendapati diri kita pun berbuat yang kayak itu. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu,
berani memperkatakan guru yang mengajarmu dan ibu bapakmu sendiri, engkau berani menyebut-nyebutkan mereka di belakang, dalam kurung mengumpat mereka, dan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Di belakangan kita hanya itu. Jadi cermin saja. Pasti kita punya orang yang tipenya seperti itu. Dan kita cukup kenal-kenal saja, kadang-kadang kita harus sampai singgung dengan pembicaraan yang harus tersinggung. Ada efek pengaruhnya. Kita itu juga tersinggung. Nah, akhirnya kita di belakang mengumpat, menyebut-nyebut dan sebagainya. Anak-anak dan di sini tidak sedikit. Bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu dan ibu bapakmu sendiri. Engkau berani menyebut-nyebutkan mereka di belakang, dalam kurung mengumpat mereka dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Itu sih namanya watak orang mereka itu menjadi pelajaran bagi kita. Mereka menghina, mencela kita dan sebagainya. Bahasa kasar jangan dihirani, jangan dilayani. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat, dan bantuan mereka, karena orang yang tomak akan pemberian orang lain menjadi rugi. Hanya ya memang hubungan kita ada hubungan apa-apa, orang kenal itu. Di hari kemudian nomor 199 paling atas, dan menjadi hina di dunia ini. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya. Jadi umpama kita terpaksa meminta pada seseorang tadi menghajat kita, lalu orang tadi mengabulkan hajat kita, menolong kita, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya, dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolong itu. Seandainya kita terpaksa harus minta pertolongan, maka mendorongkan kendaraan mogokan umpamanya, kita terima kasih. Dan jikalau ia lemah daripada menolong engkau, maka jangan engkau persalahkan akan dia, dan jangan engkau menceritakan kelemahannya itu kepada orang lain, karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Ini memang kita cuma kenal itu aja. Kalau memang dia lemah, kalau menolong kita, bisa diam aja. Gak usah disebut-sebut kelemahannya itu pada orang lain, karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuzuran dari orang lain, orang mukmin yang uzur. Dan janganlah engkau jadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Dan hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolong kau karena keuzuran yang tidak dapat dielakkannya, sedangkan keuzurannya itu tidak aku ketahui. Jadi sebenarnya dalam hati ini barangkali ada kau menolong karena ada uzur, dan uzurnya kita tahu. Mungkin dia sakit walaupun kayaknya sehat, kita tidak tahu. Dan jangan engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihat. Berat kita. Cuma kenal-kenal kayak gitu ya, kita memberi nasihat jangan dulu lihat itu. Kayaknya dibawa pandir, nyambung, lalu kelakuannya kurang tepat. Tapi kita lihat dulu, kayaknya orang ini mau menerima nasihat karena kalau orang kayaknya tidak menerima nasihat, jangan nasihati. Berat.
Jadi melihat mereka itu tanda-tanda akan menyaksikan kita kalau memang sudah biarkan. Kalau tidak maka mereka akan menolak nasihatmu dan kamu jadi bermusuh-musuhan dengan mereka. Dan jikalau mereka salah paham di dalam satu masalah sedangkan mereka tidak mau belajar daripadamu, maka jangan kau ajarkan akan mereka, karena mereka akan mengambil ilmu daripadamu, kemudian lalu mereka akan menjadi musuhmu. Itu bahayanya kita mengajari orang yang bukan pada tempatnya. Setelah kita diambil ilmunya, mengerti, kelemahan kita mengerti, menjadi musuh bagi kita. Kecuali jika salah paham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dan sebab jahil, maka ketika itu hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras dan kasar. Kecuali memang ini daruratnya harus ditegur nih, membahayakan orang lain, atau membahayakan orang muslim, membahayakan dirinya dengan sebab maksiat yang dia takut. Dia melakukan kemaksiatan yang akibatnya dia akan tahu bahayanya bukan hanya terhadap dirinya tapi pada orang lain, maka boleh kita tetap menegur, cuma caranya orang lain. Di kemarin kita ada ziarah di pas subuh, belum mencari musola. Karena ibu ini awas, mandi gantian segala gitu. Ibu jamaah sama dia tuh, kita mencari musola, masuk ke musola. Jadi sembahyang subuh ini rupanya sudah dari rutinan. Kalau sembahyang subuh ayatnya panjang dan membuka Al-Quran. Al-Qurannya besar, dia datang ke imaman Al-Quran, hanya membaca saja. Membaca surat Nuh. Qalu ya bunayya irkam ma'ana. Kan bacaannya kan ya bunayya irkam ma'ana. Kan babnya mati, irkam ma'ana. Tapi namanya bacaan Islam itu babnya harus dimasukkan ke dalam mimnya. Jadi tidak boleh kita baca irkam ma'ana. Bacanya irkam ma'ana. Dalam surat Nuh. Jangan diubah karena apa? Diubahnya dengan ajakan boleh hajinya mantap, suaranya harap, mikrofonnya nyari, salonnya kok. Cuma membaca Al-Qurannya banyak yang salah, tapi makmumnya ada orang yang ngaku. Kita tamu di situ, masih menghormati. Itu kadang-kadang sekarang ini banyak di dalam jamaah karena banyak yang kurang mengetahui tentang ilmu agama, bahkan kadang baca Al-Quran asalnya sudah baca syukur, baca panjang pendeknya, tajwid-tajwidnya itu. Tapi karena kejahilan yang makmumnya belum ada yang tahu itu dia, nah itu model kayak itu kita kan kenal ada teman dekat ada kenal ada tuh sudah ingkar di hati, lagi kita tamu terus, masya Allah. Itu berdosa ada merasa di imam. Maka termasuk dari zaman jatuh kan termasuk saja. Karena Allah saus-sausan. Tapi lain zaman dahulu kalau betul-betul ada memahami Al-Quran lebih abdul lagi dan mengerti isi Al-Qurannya, nawaminya jadi imam ini maju sudah membaca salah-salah. Nanti kapitan tadi yang anak kenal ada, yang anak kenal, nah kayaknya potongan orang yang menerima nasihat kita nasihati ya. Kalau kata kita berdosa, cuman karena kita kadang-kadang ada apa lawan kayaknya orang ini sudah merasa top,
di hati. Masya Allah. Mudah-mudahan ada yang menerjemahkan kalau itu belum benar. Jadi kalaupun seandainya kita dikenal mau menasihati atau menegur lihat tapi potongan orang ini mau kan ada dinasihati. Kemudian kalau nasihati kayaknya menyangkal bahwa kelahi malah dosa lagi. Dan apabila engkau melihat dari mereka akan kemurahan dengan harta atau kebanyakan atau dalam kurung pada pergaulan, maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah meletakkan rasa cinta di hati mereka terhadap dirinya. Ini jarang kami yang kayak ini. Ada orang melihat dari mereka akan kemurahan, kenal ada apa ya, kenal kayak aja dalam pergaulan, ini ada kemurahan, menolong, dengan tangan, maka bersyukur kita kepada Allah, meletakkan rasa cinta kepada hati orang terhadap diri kita. Kadang-kadang ada orang, ada semuaan yang kadang mau menerima, ada juga masih orang baik masih banyak, kadang-kadang kenal ada masih berbuat baik. Kadang-kadang kita itu tadi, ketika kita berbuat baik, yang di sana kalau yang perbuatan baik yang kita laksanakan itu yang kita pandang adalah Allah. Sadar betul yang kita lakukan itu berbuat baik tadi adalah kebaikan dari Allah. Maka biar kita tidak usah khawatir masalah orang berbuat baik kepada kita, membalas baik keadaan, jangan khawatir. Yakin suatu saat kita memerlukan kebaikan itu Allah akan mendatangkan orang tersebut. Asalkan kita berbuat baik ini, mohon maaf, satu, nafsu jangan mencungul, nafsu jangan merasa. Kalau kita berbuat baik, nafsu yang tampil, maka sia-sia. Perbuatan baik kita sia-sia. Tapi ketika kita berbuat baik, hati kita menyadari bahwa kebaikan itu semata-mata datangnya karena kebaikan Allah kepada kita. Ada usah yang sakit hati orang membalas tak ada, tak mengherani, yang penting tetap berbuat baik. Maka suatu saat kita memerlukan kebaikan itu, Allah akan mendatangkan yang datangnya tanpa disangka. Yang penting berbuat baik itu pandang kalau itu datangnya dari Allah. Jadi menghilangkan keakuan di dalam perbuatan baik. Ada lagi kita merasa kalau berbuat baik karena yang awak, yang bisa, yang mampu cuma Allah. Itu aja. Umpama kita bersedekah, kalau nafsu yang muncul, nah aku bersedekah. Padahal ketika kita bersedekah, di dalam diri kita ini harus ada perasaan aku ini tidak punya apa-apa, aku ini kan bisa apa. Maka kayak apa pada bersedekah? Nang ampunnya adalah Allah. Dan aku kalau bersedekah itu adalah karena kebaikan Allah membukakan hatiku ringan bersedekah. Nah, maka kalau sedekah itu sedikit kita bersedekah nilainya besar di sisi Allah. Kenapa? Yang tampil oleh nafsu kita, yang kita pandang kebaikan Allah. Kenapa? Karena sifat kita alam makhluk ini dua minimal. Satu, tidak mampu berbuat apa-apa. Dua, tidak punya apa-apa. Itu yang harus kita lakukan dalam diri ketika kita berbuat baik. Lalu apa yang dipandang? Kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Kita nih sembahyang, awas sembahyang. Mohon orang sadar bahwa sembahyang itu adalah datangnya dari perbuatan baik Allah kepada kita. Datangnya dari Allah kepada kita. Maka sebanyak apapun kita beribadah ada merasa. Kenapa? Kita ini tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan. Itu tuh yang namanya ya orang dulu, orang sembahyang. Ketika sembahyang dia sadar betul bahwasanya makhluk itu menghadap digerakkan oleh Allah, ada bisa bergerak. Jangankan hendak sembahyang bergerak dari duduk mau berdiri kecuali Allah menolong. Lalu kita kalau sembahyang, maka yang nampak kebaikan Allah pada kita, ditolongi Allah, tawa takbir, tawa rukuk, i'tidal, sujud,
duduk di antara dua sujud, sampai berdiri, sampai berapa rakaat, sampai assalamualaikum, assalamualaikum, yang nampak di dalam pandangan batin kita adalah kebaikan Allah semata. Lalu kita merasa lebih siapa? Nah kayak itu tuh gawean yang kayak itu dipandang Allah lebih afdal walaupun 2 rakaat dibanding 1000 rakaat yang hanya ada sadar bahwa kita ditolongi oleh Allah. Hanya kalau ada orang sembahyang itu kalau usah menunggu aja hari-hari yang ketik sembahyang sebetulnya kita benar. Apa gerak sembahyang? Sembahyang itu mengingat Allah. Sembahyang itu mengingat Allah. Sembahyang itu zikrullah. Sedangkan orang yang mengingat Allah kadang perlu menunggu ajar dan sebagainya. Sebetulnya itu namanya seorang sholatul gaib, sholat yang berkala. Cuman syariat kita 5 waktu sembahyang ya wajib tetap. Cuman sembahyang 5 waktu qobliyah badiahnya semuaan kalau kita gawe, tapi yang muncul perasaan nafsu kita, maka sholat kita nang kaya apa banyak rakaatnya ada pacangan membuat dekat dengan Allah tapi semakin jauh dengan Allah. Itu yang bahaya. Makanya banyak orang tambah sembahyang tambah jauh dengan Allah. Kenapa? Karena yang mencumul, yang merasa nafsunya bukan memandang kebaikan Allah. Ayo kita berbuat baik kayak itu juga. Kalau kita memang berbuat baik yang dipandang hanyalah kebaikan Allah pada diri kita, ada usah lagi sakit hati orang membalas terima kasih ada. Pokoknya tanam terus kebaikan ini. Maka sewaktu-waktu kita hendak memerlukan kebaikan itu, yakinlah Allah akan memberikan jalan yang tidak disangka-sangka. Sebetulnya itu kita harus tanamkan dalam diri. Jadi menghadapi siapapun nyaman hati, menghadapi orang jahil nyaman juga. Karena apa? Ibarat rekayasa itu rekayasa Allah, skenario Allah semua. Menghadapi orang yang berilmu ya semua. Lalu apa jelasnya? Dan apabila engkau melihat diri mereka akan kejahatan mereka, bila kita ini melihat kejahatannya, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan berlindunglah dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan mereka. Ya salah, beringkas orang yang berbahaya kejahatannya ini. Ayo baik, penyakit kabur, gunanya ada mau menerima teguran. Lihat kejahatan-kejahatan, serahkan urusannya kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan orang yang kayak itu. Dan jangan engkau berkata bagi mereka, kenapa engkau tidak mengetahui kedudukanku? Wah ini salah benar lagi. Kamu udah tahu kan? Kamu udah sopan lalu lawan aku. Kamu udah tahu kan lawan aku? Itu menghina gitu. Aku adalah bulan bin bulan. Aku adalah Al-Fadil yang mempunyai keutamaan, kelebihan. Bulan bin bulan yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Karena perkataan seperti ini adalah perkataan orang yang jahil, dan yang lebih jahil daripada itu lagi ialah orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendiri. Nyata-nyata sudah orang kita juga, kita jangan melihat orang memuji-muji diri sendiri, kisah-kisah tentang diri, kehebatan ibadahnya diri, silsilah diri, nasab diri. Ya itu sudah, jangankan orang baik, orang ada baik, orang baik ini jangan tujuh mendengar kita senang. Apalagi orang yang kayak yang jahil-jahil. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah Ta'ala tidak menurunkan lidah, tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu, kecuali karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Nah ini rahasianya. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah Ta'ala tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu, kecuali karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Nah, karena kita akan menyadari kita dihormati aja. Nah, orang menghormati, orang ada menakur, orang ada menyalangi ujung tangannya, tersinggung dan sebagainya. Kalau ketahuilah jasnya
bahwasanya Allah tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali karena ada dosa yang telah engkau lakukan. Dan sadar tadi ada dosa. Karena mencela kita pandang secara zahir, secara batin, mencela jangan mencela meludahi kawan kita. Cuh, dia tengah banget. Dia orang Banjar bidik benar di rumah. Cuh, jatuh kawan kita. Tapi mau kita melihat ada hakikat, kita melihat hakikat, ada mau sakit bang kita, ada apian di situ, artinya ada apian di situ, artinya apa? Kadar lepas daripada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala memuji kita. Tapi yang paham kenapa pasti sakit, ya kan diludahi, dihina dan sebagainya. Maka minta ampun kepada Allah Ta'ala daripada dosa-dosamu, dan ketahuilah bahwasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada hukuman Allah Ta'ala terhadap dirimu. Ini ada dasar kata kenal kita, menjolimi, menghormati kada, menghormati timur, menghina sekandaknya ini. Ada dulu pernah kita arwah Abah Haji Musim. Nah, si Jin itu kan pakai kaos oblong nih, bisa sudah pakai kaos oblong, kopi yang berbayar, adanya kopi yang jambul kelihatan, kopiahnya di belakang surat terus nih. Pas ada orang meninggal dari rumah sakit, dibawa ke Palua, dimandiin, nggak tahu musim orang itu mandi. Nah si Jin ini tunjuk-tunjuk aja, di sini, ininya kurang panjang minyaknya, ini dilipat dulu di sini. Rumahnya ada orang yang jahil, yang ada mengerti satu kenalan sedikit ada, berpengetahuan ada, sakit. Apa itu atur-atur aja tunjuk-tunjuk. Oh menggawi kada, misalnya, ada tahu sih dia bahwa menghadapan orang alim kan. Nah, ulun tertawa di belakang, si dia senyum-senyum itu belum senyum-senyum. Lalu pindah itu kan selesai kasar si dan gulik, burung saya itu gulik, pakai baju lain. Ini kan biasa baju baku ini, buat kasar. Lalu keluarganya sambutan, ada sambutan. Kami mohonkan kepada guru kami, guru Haji Muslim itu jadi imam. Dia tetap jadi imam. Orang yang mencela tadi takjub. Guru kasih jin. Yo, guru kasih jin. Datang minta ampun ini bapak di sini. Nah kadang-kadang kita menemui yang kenalan yang ada, yang posisi apa, yang orang terhormat dan apa. Tapi kadang-kadang orang jahil diantar oleh Allah. Kalau memang dia ada berbuat karena baik lawan kita, menghina kita, apalagi sampai yang berbuat zolim, kadang-kadang dan kita apa di sini, maka ketahuilah olehmu bahwa Allah tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali karena ada dosa yang telah kita ada dosa. Tapi punya kita karena mencela dan sebagainya, artinya kita dicela orang, kita ada merasa berdosa dan sebagainya. Itu menambahkan derajat kita di sisi Allah, kita diuji oleh Allah yang tadi. Kita kan kadang-kadang sering hujan dan kaum di halte, hujan sama-sama di teras orang, kenal ada, bapak ada. Nah, sikapnya kadang-kadang menyakitkan ini, urakan dan sebagainya. Nah, kita dimaklumi, kenal aja ada. Nah, jangan menegur, jangan menasihati. Kalau kira orang itu memang potongannya kadang mau gimana sih? Tapi kalau kayaknya mau ini bisa didoktrin, ayo didoktrin. Ya itu dari mana? Mandiri, kemudian diarahkan. Hanya mau. Nah, kadang-kadang kalau yang kita itu mau, kadang-kadang jadi menjadikan pelajaran dan menjadi ilmu akan merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, Mungkin di sini dulu karena sudah istirahat. Ini karena hujan lah orangnya ada banyak. Jadi sekedar mengingatkan kembali masih diskusi Sa'ban, karena kemarin dulu ada ikut rapat ziarah masih di Medan. Diskusi Sa'ban kita jadi satu di masjid. Memang diminta dari pihak pengurus masjid turun diminta untuk ya
mengeluarkan minta untuk menghidupkan acara malam nisfu Sya'ban, malam besok, malam Selasa malam Rabu, Selasa malam Rabu jadi satu di masjid. Jadi dilakukan di sini dikosongkan karena kapasitasnya yang ada buat di sini selalu kajar kalau nisfu Sya'ban. Jadi kita kerja di masjid seperti biasa sembahyang hari berjamaah, salat qobliyah, yasin, doa, ya sebenarnya 3 kali loh. Sebetulnya kalau cepat itu sebetulnya sholat tasbih itu sempat. Cuman kita mau membaca yasin cepat-cepat kasihan orang buta-buta ya. Jadi akhirnya yang mau sembahyang tasbih habis sembahyang isya. Karena biasanya selawatan, biasanya nah itu jadi habis sembahyang isya hanya sembahyang tasbih sambil kita mulai membaca tasbih terus, tapi ujungnya aja yang 375 kali, yang 2000 kali baca masing-masing di rumahnya. Kalau kita mengimami baca 375, oh untung kita ini lawasan kasihan dia. Jadi bacaan itu tasbih Nabi Yunus la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdihi itu 2375 kali. Kali kita membacanya yang berjamaah itu 375 aja, yang 2000 dibaca masing-masing. Dan kita kalau mengamalkan karena yang mampu membaca itu sampai tamat, satu keutamaannya Allah ada akan mencoba bala musibah di tahun ini bagi dia yang mampu dan membaca tasbih dan tajwid. Kedua, seandainya habis umur maka insya Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan kita sehat, mampu kesempatan, mumpung kita masih ada umur bersama-sama menghidupkan malam bersama. Itu aja Allah buka oh tidak Surah Al-Ladina Al-Fatihah Amin ya Allah ya Allah sallallahu alaihi wa sallam baik wa berjamaah dan jamaah wa berjamaah wa